harus menjadi catatan kita bersama. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan terkait dengan tips penentuan topik menulis latar belakang ya di dalam skripsi itu. Kadang banyak mahasiswa itu menjadi kendala, saya harus memulai dari mana, saya akan berangkat dari mana. Ini menjadi kesulitan bagi para mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Ingat, menulis itu sebetulnya sederhana ya. Menulis itu sederhana. Hanya sekedar kombinasi pemikiran dan perenungan yang kita salurkan melalui kata-kata itu menulis gitu. Jadi latar belakang juga demikian. Dalam rangka menentukan topik atau ide di dalam sebuah penulisan, ingat bahwasanya menulis itu adalah sebuah proses yang sederhana, yaitu mengkombinasikan antara pemikiran dan perenungan yang kita salurkan melalui kata-kata, gitu aja, itu menulis. Kemudian ingat bahwasanya ide itu bisa datang di mana saja ya. Datang dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja ide itu bisa datang. Ya, tentunya di sini kita harus benar-benar jeli melihat objek kira-kira yang memungkinkan untuk diselesaikan dengan segera itu yang mana. Ini kita harus pertimbangkan dengan durasi waktu yang sudah kita tetapkan tadi, kemudian biaya kuliah yang setiap semester kita harus bayar UKT, kemudian biaya risetnya, kemudian tingkat kesulitan mengambil datanya. Maka dari itu carilah topik yang benar-benar Anda suka. Ini penting. Jangan kemudian memaksakan topik saya harus sama dengan topik teman-teman yang lain, tidak demikian. Tapi kemampuan diri kita, minat dan kemauan kita kira-kira ada di yang mana. Makanya untuk itu tentukan topik itu sesuai dengan yang Anda suka. Kemudian yang selanjutnya adalah beri batasan dan tujuan yang jelas agar penelitian kita itu bisa terfokus. Ini penting untuk menjadi pemahaman kita bersama. Kemudian misalnya ada banyak mahasiswa ini mengeluh, saya sudah punya begini, punya judul ini, punya topik ini, tapi ternyata oleh dosen pembimbing tidak disetujui gitu loh. Ini kadang menjadi dilema bagi mahasiswa. Topik yang diinginkan tidak satu frekuensi dengan interest dosen pembimbing. Ini kadang menjadi problema. Nah, tentunya yang harus Anda lakukan apa ketika hal itu terjadi? Tentunya adalah pertama tetap sampaikan gagasan Anda kepada dosen pembimbingnya dengan alasan yang mantap. Dengarkan feedback dari dosen pembimbing. Jika setuju lanjutkan, jika menolak dengarkan rekomendasinya. Artinya jangan ngeyel, ini penting. Karena dosen pembimbing itu akan menerima topik Anda ketika Anda bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan tentunya ada satu dasar yang di situ bisa Anda tunjukkan gitu. Karena dosen pembimbing itu bukan akan mempersulit, tapi akan mempermudah. Ini perlu dipahami. Kadang mahasiswa banyak dilema gara-gara hal itu. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Ikuti apa yang direkomendasikan oleh dosen pembimbing. Ini penting ya, karena hal ini akan memudahkan komunikasi antara kalian dengan dosen pembimbing ya. Jadi dari awal ketika direkomendasikan begini, ikuti aja ya. Jangan kemudian kita istilahnya kalau dalam istilah Madura itu jangan maju ke masjid sendiri. Tapi di sini kita harus berusaha untuk mengikuti alur yang sudah disampaikan atau diarahkan oleh dosen pembimbing.